Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita Waalaikumsalam lanjutkan. warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kemarin kita sudah membahas ini ya, bagaimana entalpi dan sifat entalpi ketika temperatur berubah, gitu ya. Terus ada kapasitas molar pada tekanan tetap dan kapasitas panas. Nah, gitu ya. Hubungannya dengan delta H. Terus kemudian ada ini alat yang namanya DSC, ini Differential Scanning Calorimetry. Ya, ini yang biasa digunakan untuk melihat, dia seperti kalorimeter prinsipnya. Sama melihat berapa panas atau heat ini gitu ya, yang diperlukan atau yang dilepaskan ketika suatu reaksi itu berlangsung. Tapi alatnya ini agak cukup canggih sih, ini gitu ya. Hal hal istimewanya itu bahwa kenapa kok dikatakan diferensial gitu. Diferensial itu kan selisih ya, selisih atau perbedaan. Karena sampel yang apa namanya yang ingin diukur, berapa kalori yang dibutuhkan untuk reaksinya itu dibandingkan dengan suatu reference material, material reference gitu, di mana material itu tidak terjadi reaksi. Jadi kalau tidak terjadi reaksi, berapa panas yang ditransfer. Ini untuk apa namanya referensi materialnya ya. KP panas kan gitu ya, itu sama dengan CP kali delta T. Hanya saja mungkin ada perbedaan dengan sampel itu karena sampel bisa jadi menyerap panas atau membutuhkan panas, maka ada Ki tambahan ya. Ya, ini Ki tambahannya diberikan di sini sebagai KPX, excess ya, kelebihan. Hmm, Sehingga terus kemudian, eh, ya ini persamaan dasarnya ya kan ya, Q sama dengan CP delta T kan begitu. Cuman Q-nya ada dua, yang ini reference yang tidak ada reaksi, yang ini kalau ada reaksi tambahannya. Terus kemudian biasanya datanya itu dibuat sebagai kapasitas panas ya untuk sampelnya kan gitu terhadap perubahan suhu delta T. Nah, ini grafiknya termogram namanya ya. Contohnya ini untuk suatu protein ubiquitin pada pH 2,46. Nah, jadi untuk melihat eh, protein mempertahankan sifat natifnya, struktur natifnya sampai pada kira-kira suhu 45 derajat Celcius. Nah, 45 itu berarti di sini kira-kira ini derajat Celcius ya, maka pakai bukan T simbolnya tapi pakai theta. Ya, sekitar sampai sini. Nah, setelah itu dia akan mengalami suatu reaksi endotermis yang menyerap energi. Nah, ini adalah di atas suhu 45 derajat Celcius, dia mengalami perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Ternyata perubahan konformasi. Ya, protein. Perubahan konformasi itu kan sebenarnya nggak sampai terputus ikatan kimianya ya, hanya berubah konformasinya saja, hanya berubah bentuk, tiga dimensinya. Itu bisa kelihatan berapa energi yang diserap. Nah, gitu ya dari sini. Manaskannya pakai apa? Pakai listrik. Ya, gitu ya. Memberikan tambahan energinya pakai listrik. Nah, kemudian entalpi yang diperlukan berapa selama proses perubahan itu ya pakai rumus ini. Ya.
Ini rumus yang sudah kita kenal kemarin ya. Nah, jadi begitu. Itu adalah prinsip dari DSC. Alat DSC. Alatnya ini yang saya tahu sejauh ini ada di UGM misal. Ya. Nanti misalkan kalian ingin penelitian tentang itu, insya Allah bisa ditanyakan. Kemudian kita lanjut. Kita akan melihat bagaimana perubahan kerja pada suatu sistem yang mengalami perubahan secara adiabatik. Masih ingat ya adiabatik? Sistem adiabatik adalah sistem di mana energi tidak bisa keluar masuk sistem. Ya, maka nggak seperti di reaksi yang ditaruh di dalam termos itu kan gitu. Maka karena apa namanya energi tidak bisa keluar masuk ya tergantung reaksinya. Kalau reaksinya itu ini misalkan ya perubahan yang terjadi adalah gas ideal yang melakukan kerja ekspansi perubahan volume secara adiabatik, hmm, maka yang terjadi karena gasnya melakukan kerja, maka dia kehilangan energi kan gitu. Tapi masalahnya, hmm, apa namanya, panas, energi sebagai panas tidak bisa keluar masuk sistem gitu. Maka yang terjadi bukan panas dari luar masuk ke sistem, tetapi justru temperatur dari sistemnya itu menjadi turun gitu. Karena yaitu sistemnya melakukan kerja tetapi tidak ada panas yang bisa keluar masuk. Maka energi dalamnya akan turun. Nah, secara molekuler kita mengartikan itu bahwa energi kinetik dari molekul itu turun ketika sistem melakukan kerja. Energi kinetika turun ya bisa dibayangkan bahwa oh gerak dari molekulnya menjadi semakin lemah. Di sini dikatakan average speed. Nah, dari molekul itu rata-rata kecepatan gerak dari molekul itu turun sehingga temperaturnya jadi turun. Nah, sekarang mari kita lihat suatu perubahan energi dalam dari gas ideal ketika temperaturnya berubah dari temperatur inisial menuju ke temperatur final dan volumenya berubah dari volume inisial menuju ke volume final. Itu dapat diekspresikan itu sebagai di gambar 217 ini. Ada dua tahap. Nah, dua tahap. Ini kalau kalau satu tahap kan begini nih. Nah, bisa digambarkan sebagai dua tahap. Nah, reaksi ini tahap pertama, tahap kedua. Hasilnya sama, ya. Sama. Karena delta U ini kan apa namanya kemarin kita katakan sebagai sifat yang tidak bergantung kepada eh, bagaimana cara eh, suatu proses itu dicapai hanya melihat pada keadaan awal dan keadaan akhir. Maka cara langsung dari sini ke sini, nah, delta U-nya itu ya sama dengan kalau lewat sini dulu, habis itu ke sini. Delta U-nya akan sama. Karena itu delta U adalah disebut sebagai sifat state apa kemarin itu apa? Fungsi keadaan atau state function. Ya. Kita anggap dia itu sebagai dua tahap perubahan. Yang pertama adalah tahap mm, volume yang berubah pada temperatur yang tetap. Ini ya, volume berubah pada temperatur tetap.
Nah, karena energi dalam dari suatu gas ideal itu tidak bergantung pada volume, maka untuk tahap pertama itu perubahan energi dalam total itu sama dengan nol, itu konstan. U-nya konstan, maka delta U-nya nol. Kemudian tahap kedua itu adalah perubahan temperatur dari gas kita itu pada apa volume yang tetap. Pada volume yang tetap temperaturnya yang berubah karena gas ini eh, apa namanya melakukan ekspansi pada temperatur tetap. Terus kemudian rumus perubahan delta U-nya ini seperti yang kemarin. Delta U sama dengan CV delta T. CV itu berarti kapasitas panas pada volume tetap dikalikan delta T. Nah, kalau kemudian kita anggap perubahan T-nya ini dari TI ke T final sampai sini. CP-nya tidak berubah, CV-nya tidak berubah, ya maka tinggal ngitung delta U-nya itu sama dengan ini. Delta U sama dengan CV delta T. Kemudian karena proses adiabatik maka Q sama dengan nol, tidak ada panas atau heat yang keluar masuk sistem, maka delta U yang pada dasarnya itu merupakan penjumlahan antara heat dan work, kerja dan panas. Karena Q-nya nol, ya maka delta itu sama dengan tinggal kerja. Kerjanya di sini kita sebut kerja adiabatik, maka ditambahin sini adiabatik. Maka kemudian delta U ini kan sama dengan CV delta T itu tidak lain adalah sama dengan kerja adiabatik. Maka kerja untuk proses adiabatik bernilai W adiabatik sama dengan CV kali delta T. Hmm. Nah, terus kemudian di sini diberikan keterangan bahwa untuk hmm, apa namanya perubahan gas ideal yang terjadi secara adiabatik dan reversibel. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa ada perbedaan antara reaksi atau suatu proses yang bekerja secara reversibel dan irreversibel itu kerjanya kan beda ya, hasil kerja yang diberikan beda. Kalau prosesnya reversibel, maka nanti kerja yang diperoleh itu akan maksimum daripada kalau dilakukan kalau yang ini irreversibel ya prosesnya ini. Nah, itu silakan dibaca di Further Information 2.1 diperoleh bahwa perubahan suhu temperatur yang terjadi pada proses ekspansi adiabatik reversibel itu sesuai dengan persamaan 2.28a. Itu ya, ini ada tandanya untuk gas ideal, berlaku untuk gas ideal dan prosesnya terjadi secara reversibel. Itu perubahan suhu yang terjadi dan kemudian dengan catatan bahwa C ini, nah C kecil itu sama dengan CV per mol ya, CVN. CV per mol dibagi R konstanta gas. Nah, ya ini bisa ditulis juga dengan cara 2.28b seperti ini.
Atau ya bisa kita katakan bahwa VTC itu akan sama dengan konstan. Konstan ini baik inisial kan sama dengan final. Maka VTC, VT pangkat C itu adalah konstan. Ini contoh untuk menghitung kerja ekspansi dari proses adiabatik. Catatan ini prosesnya reversibel. Ya, reversibel. Ada 0,020 mol argon. Gas argon awalnya suhunya 25 derajat Celcius. Volume awal 0,50 liter, 0,5 liter, berubah menjadi 1 liter. Berarti mengalukan ekspansi, perubahan volume. Kemudian diketahui bahwa kapasitas panas molar berarti CVM, ya. Kapasitas panas per mol dari argon pada volume konstan adalah 12,48 Joule per Kelvin per mol. Sehingga ini faktor C-nya, ini C sama dengan CVM per R itu adalah 1,501. Kemudian yang ingin ditanyakan apa itu? Hmm, kok nggak ada yang ditanyakan ya? Kerja ya, mestinya yang ditanyakan itu kerjanya berapa. Nah, sebelum menghitung kerja ya kita harus tahu berapa suhu berubahnya ya. Ketika volume berubah, berapa perubahan suhu argonnya. T final, ya itu pakai persamaan 228A ini. hmm, C-nya sudah diketahui. T awal sudah diketahui, perubahan volume diketahui. Maka T final sama dengan ini 188 Kelvin. Dibandingkan dengan 25 derajat Celcius, gimana ini suhunya? Lebih rendah ya. 25 derajat Celcius itu kan 289,15 Kelvin, gitu ya. Oh, atau 298. Maka suhunya turun. Proses adiabatik volumenya meningkat, suhunya turun. Maka delta T adalah minus 110 Kelvin. Hmm. Terus kemudian kerjanya bagaimana? Hitung kerjanya pakai ini. CV kali delta T itu adalah kerja adiabatik. Delta T-nya sudah ketahuan, minus 110 Kelvin. Terus kali CV. Hmm. Nah, tapi yang kita punya itu adalah CVM. Ya, nilai CVM itu 12,48 itu kan CVM. CV per mol. Nah, gas kita berapa mol? Gas kita nggak sampai 1 mol, cuma 0,020 mol. Jadi, kalau CV-nya berapa? Ya, CV per mol dikalikan dengan jumlah molnya, maka kita akan punya nilai CV. Maka W adiabatik sama dengan jumlah mol gasnya kalikan CV per mol gas tersebut kali perubahan temperatur sama dengan minus 27 Joule. Ya, gitu ya. Kemudian bisa dilihat sendiri juga nanti ya di Further Information 2.1 bahwa tekanan untuk suatu gas ideal yang mengalami ekspansi adiabatik reversibel, nah, gitu, wis. Lengkap ini, ekspansi adiabatik reversibel. Volume berubah dari VI menjadi V final, VF. Tekanannya ternyata berhubungan seperti ini. Tekanan final kali volume final pangkat suatu nilai gamma itu sama dengan tekanan awal
dikalikan volume awal pangkat gamma. Di mana gamma itu adalah Cp per mol dibagi Cv per mol. Cp itu apa namanya? Kapasitas panas pada tekanan tetap. Cv kapasitas panas pada volume tetap. Atau bisa penulisan ini kita katakan sebagai P kalikan V pangkat gamma itu nilainya konstan. Gitu. Baik awal dan akhir itu sama. Terus ini contohnya untuk suatu gas ideal monoatomik. Berarti gerakannya hanya rotasi ya, kemarin itu ya. Di mana CV per molnya adalah 3/2 R. Kemarin sudah kita bahas. Dan kemudian CPM-nya itu adalah 5/2 R. Sehingga gamma itu CPM per CVM. Itu sama dengan 5/3 faktornya. Nah, itu untuk gas ideal monoatomik. Contohnya argon itu monoatomik ya. Nah, untuk suatu gas molekul poliatomik non-linier. Poliatomik tidak linier. Contohnya apa? H2O. Nah, itu poliatomik non-linier. Gas itu dapat melakukan gerak rotasi dan translasi, maka CVM-nya adalah 3R. Sehingga kemudian gamanya adalah 4/3. Nah, ini hubungan pada gambar 218 itu kita menyebutnya sebagai eh, di sini disebutkan kurva dari tekanan versus volume untuk perubahan adiabatik. Nah, ini ya, tekanan versus volume untuk perubahan adiabatik. Kurva itu kita sebut namanya kurva adiabat. Di sini gambarnya yang mana? Yang ini. Ini adalah kurva adiabat. Terus kalau yang atasnya yang biru ini kurva isotermis, isoterm ya. Ini berarti prosesnya pada suhu yang tetap, bukan adiabatik. Ini perbandingan. Bisa dilihat kurva isoterm agak tinggi, kurva adiabatik tekanannya itu turun tajam. Nah, gitu ya. Pada perubahan volume yang sama, itu tekanan gasnya itu turun tajam sekali. Itu perbedaannya antara proses adiabat dan isotermis. Nah, ini ini adalah gambaran dari suatu adiabat di mana variasi tekanan terhadap volume ketika gas berekspansi secara adiabatik. Gambar A itu adiabatik untuk gas ideal yang mengalami ekspansi reversibel. Kalau ini kurva isotermnya, ini kurva adiabatnya. Reaksi terjadi secara reversibel. Nah, ini tekanannya berbanding lurus dengan 1/V. Kalau adiabat, tekanan berbanding lurus dengan 1/V pangkat. Ada pangkatnya itu. Itu yang bikin sangat turun. Dan suhunya bagaimana? Suhunya turun. Pada adiabatik suhunya lebih rendah. Ya. Catatan bahwa untuk tekanan turun lebih tajam untuk adiabat, it does for isoterm dibandingkan dengan isoterm itu karena temperaturnya menurun pada proses adiabatik. Ini perubahan tekanan yang
menyertai ekspansi adiabati. Sebuah sampel argon, gamanya 5,3. Tadi sudah 5/3. Itu dapat dari mana? Dari sini. Dari sini. Argon pada tekanan 100 kilopascal berekspansi secara reversibel adiabatik. Menjadi volumenya dua kali dari volume awal. Maka tekanan akhirnya berapa? Volumenya dua, finalnya dua kali dari volume awal. Anggap saja ya perbandingan 1/2. Hmm, Dipangkatkan dengan gamma. Gammanya ini tekanan awalnya sudah diketahui, maka tekanan akhirnya 32 kilopascal. Jadi memang sangat turun sekali. Di sini diberikan catatan bahwa kalau proses terjadi secara isotermal, bukan adiabatik, maka tekanan akhirnya adalah 50 kilopascal. Nah, gitu ya. Ya, jadi pada proses adiabatik, bayangkan ada di dalam termos, gitu ya. Reaksinya terjadi dalam termos dan ekspansinya terjadi secara reversibel. Berarti kenaikan volumenya itu pelan sekali kan gitu ya, karena reversibel. Maka kerja yang diperoleh nanti maksimum. Eh, Sampai sini, terus kita nanti akan masuk ke pembahasan yang dengan subjudul yang berbeda. Jadi yang kemarin itu adalah definisi-definisi. Nah, sampai sini semua definisi sudah kita eh, selesaikan. Pas slow ya. Pas slow lah sampai entalpi. Sampai ini basic-basic konsep sudah selesai kita bahas. Nanti selanjutnya kita akan bahas pada masalah termokimia. Termokimia ini ada hubungannya dengan reaksi-reaksi terkait dengan reaksi. Ya. Penggunaan ini apa namanya? Basic konsep ini langsung kepada perhitungan reaksi-reaksi kimia. Sampai sini ada pertanyaan? Hmm, Tidak ada pertanyaan. Mungkin sedikit kita tambahkan apa sih termokimia? Hmm. Termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang transfer energi sebagai panas, ya, sebagai heat, hmm, sebagai ki. Selama proses reaksi kimia itu disebut disiplin ilmu termokimia. Termokimia ini merupakan cabang dari termodinamika. Hmm, Dalam termokimia ini, suatu reaction vessel, jadi wadah reaksi dan its contents dan isinya itu membentuk satu sistem. Nah, ini perlu diingat, disadari ya, bahwa sistem yang kita sebut sistem di dalam termokimia itu adalah wadah dan isinya. Nah, jadi bukan hanya isinya saja. Kalau kemarin kita sering membicarakan bahwa yang sistemnya adalah isinya saja. Terus kemudian wadahnya itu sebagai boundary. Terus di luar wadah itu adalah lingkungan. Nah, dalam termokimia yang kita sebut sistem adalah wadah dan isinya. Sehingga kemudian chemical reaction result in exchange of energy between the system and surrounding. Reaksi kimia menghasilkan perubahan energi, pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Berarti batasnya apa? Batasnya menjadi abstrak, ya.
karena wadah reaksinya itu masuk dalam sistem. Sehingga kemudian kita bisa menggunakan kalorimetri untuk mengukur energi yang disuplai atau yang dilepaskan sebagai panas oleh reaksi. Dan kita dapat mengidentifikasi nilai Q dan perubahan energi dalamnya. Kalau itu terjadi pada volume konstan atau Q dan perubahan entalpi dari reaksi tersebut kalau reaksi terjadi pada tekanan konstan. Sebaliknya, jika kita sudah mengetahui perubahan energi dalam atau perubahan entalpi dari suatu reaksi, kita dapat memprediksi eh, energi baik yang apa namanya dihasilkan ataupun yang dikonsumsi sebagai panas, gitu ya, dari suatu reaksi. Hmm. Di sini kita dikenalkan juga bahwa untuk suatu reaksi, suatu proses yang melepaskan energi sebagai panas, kita menyebutnya sebagai reaksi eksotermis. Dan kemudian suatu reaksi yang menyerap energi sebagai panas, kalau menyerap energi sebagai panas, maka lingkungannya menjadi lebih dingin, ya. Itu disebut sebagai reaksi endotermis. Karena rilis energi sebagai panas untuk proses konstan, itu artinya sama dengan menurunnya entalpi sistem, maka untuk proses eksotermis, delta H-nya adalah negatif. Lebih kecil nol. Dan kemudian untuk suatu reaksi yang menyerap Ki, reaksi endotermis itu delta H-nya positif. Hmm, Ini kita lanjutkan sedikit. Ada suatu besaran yang disebut sebagai standar entalpi.